Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Manifni, kelas 2 SMK 3CB. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 layer OSI ya. Oke, tanpa berlama-lama pasti teman-teman sudah penasaran. Langsung saja ke penjelasannya. Apa OSI itu sebenarnya? Pada tahun 1977, tepatnya di Eropa, International Organization of Standardization atau disingkat ISO membuat satu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. OSI adalah model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. OSI mempunyai 7 layer. Layer ke-7 pada OSI adalah application. Selama ini kita berinteraksi karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan sebuah komunikasi jaringan, layer ini juga yang akan mengirimkan kita pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Layer ke-6 adalah presentation. Layer ini mengubah bentuk data yang akan dikirim oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai melalui jaringan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika kita akan mengirimkan data yang berupa gambar, maka akan dirubah menjadi sebuah kode biner agar bisa melanjutkan proses pengiriman. Layer kelima adalah session. Disinilah apakah proses sebuah koneksi akan dibiarkan tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya sebagai berikut. Ketika saat kita sedang bermain game, karena kita tidak melakukan aktivitas selama beberapa menit, maka kita akan dipaksa keluar oleh sistem game. Layer keempat adalah transport. Disinilah tempat data yang dikirim akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan akan diberi penanda sesuai dengan urutan. Dan penanda itulah yang akan menjadi sebuah petunjuk apakah data tersebut diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena adanya data yang hilang. Layer ketiga adalah network. Disinilah pendefinisian alamat IP. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengirimkan sebuah data pada jaringan, data tersebut akan diberi tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta sebagai tanda pengenal sebuah data tersebut akan dikirim. Layer kedua adalah data link. Saat mendapat data dari layer 1, disinilah terjadi pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, bridge, repeater, dan switch. Dan layer yang pertama adalah physical. Disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik dan inframerah maupun cahaya biasa. Contohnya, saat terjadi pengiriman bit data dengan kabel fiber optik. Cukup sekian pengertian singkat tentang 7 layer OSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.